Halo semuanya. Dalam kondisi ekonomi kayak sekarang, kalian ada nggak yang pengen upgrade handphone? Bukan karena rusak, tapi gara-gara ya kayaknya semua orang di sekitar kalian udah ganti baru gitu. Lihat temen ganti ke seri terbaru, langsung FOMO. Lihat iklan kamera 200 megapiksel, jadi ngerasa handphone kalian sendiri udah ketinggalan zaman, udah jadul. Padahal kalau dipikir-pikir, upgrade handphone itu bukan keputusan kecil ya. Harga HP sekarang bisa sama kayak 1 bulan gaji. Dan kadang kita terjebak beli karena gengsi, bukan fungsi. Nah, makanya di episode kali ini, kita bakal ngobrolin tentang gimana caranya upgrade handphone dengan bijak. Supaya bisa hemat ya. Apalagi buat kalian yang sekarang banget ini lagi mikir-mikir, upgrade gak ya? Biar kalian gak cuma dapat handphone baru aja, tapi juga tetap waras secara finansial. Oke, tips yang pertama adalah tunda jika memungkinkan. Kadang keinginan upgrade handphone itu muncul bukan karena butuh, tapi karena bosen. Atau karena teman kita baru beli handphone baru, terus kita ngerasa ketinggalan zaman, pengen juga. Padahal kalau handphone yang kita pakai sekarang itu masih bisa memenuhi kebutuhan harian, buat kerja, buat chat, buat foto-foto, atau ya sekedar scrolling TikTok media sosial. Kenapa harus buru-buru ganti? Coba bayangin, kalian upgrade handphone hari ini, padahal belum terlalu perlu-perlu banget. 3 bulan kemudian, muncul seri baru lagi yang lebih canggih dari punya kalian. Nah loh, akhirnya malah jadi ngerasa kurang terus, pengen ganti terus gitu kan. Ini kayak siklus yang gak ada habisnya. Menunda itu bukan berarti pelit sama diri sendiri, tapi lebih ke ngasih waktu buat mikir. Apakah ini benar-benar prioritas? Karena setiap keputusan finansial itu punya dampak ya. Uang yang kalian pakai buat beli handphone baru hari ini bisa jadi lebih berguna untuk hal lain yang lebih mendesak. Dan yang paling penting, handphone mahal, handphone baru itu nggak otomatis bikin hidup kita lebih produktif. Yang bikin kita berkembang itu cara kita memanfaatkannya. Bukan sekedar mereknya atau harganya. Lanjut, tips yang kedua. Dapatkan barang bekas dari teman atau keluarga. Kalau kalian benar-benar perlu banget ganti handphone, tapi dananya terbatas, coba mulai dari lingkaran terdekat dulu. Mana tahu ada teman atau kakak, atau bahkan orang tua yang baru upgrade handphone, dan masih punya unit lama yang nganggur, tapi masih sangat layak untuk dipakai. Banyak orang upgrade bukan karena HP-nya rusak, tapi karena pengen fitur terbaru, atau sekadar ikut-ikutan tren gitu kan. Nah, handphone mereka yang lama itu kadang masih bagus banget dan gak dijual. Bisa jadi solusi buat kalian. Kalian bisa minta kalau mereka rela untuk memberikan, atau beli dengan harga yang miring, atau ya pakai sistem barter misalnya. Ini win-win. Kalian dapat handphone dengan harga yang jauh lebih murah, mereka juga bisa ngurangin barang yang gak kepakai di rumah. Dan gak usah malu pakai handphone second ya. Justru itu tanda kalian tahu prioritas. Karena yang mahal itu bukan cuma harga handphonenya aja, tapi rasa penyesalan setelah sadar ternyata belum waktunya untuk beli. Next lagi, tips yang ketiga, beli model lama. Nah ini juga sering diremehkan. Banyak dari kita terjebak di mindset, harus beli seri terbaru biar nggak ketinggalan. Padahal model HP tahun lalu, bahkan mungkin 2 tahun lalu, seringkali masih sangat relevan dan mumpuni, apalagi buat pemakaian harian. Contoh, seri flagship tahun lalu harganya bisa turun drastis ketika seri terbaru udah rilis. Tapi performanya masih oke banget, kameranya juga bagus, jernih, baterainya pun tahan lama, dan fitur-fiturnya juga ya paling mirip-mirip aja. Jadi, kalian bisa tetap dapat kualitas tinggi, tapi dengan harga yang jauh lebih hemat. Kalau dipikir-pikir, ngapain beli handphone harga misalnya 10 jutaan gitu? Kalau ternyata handphone 5 jutaan udah bisa ngasih fungsi yang mirip-mirip lah, 90% mungkin. Kuncinya ada di fokus pada fungsi, bukan ke gengsi. Karena pada akhirnya, HP itu cuma alat bantu ya. Mau secanggih apapun, kalau ujung-ujungnya cuma kebanyakan buat buka medsos doang, ya sayang uangnya ya kan? Next, tips yang keempat. Beli barang rekondisi atau refurbish. Nah, ini mungkin pilihan yang sering dipandang sebelah mata, padahal bisa jadi solusi cerdas.
HP yang refurbished itu bukan berarti barang rusak terus ditambal-tambal ala kadarnya. Biasanya ini HP yang dikembalikan ke pabrik karena ada kerusakan kecil atau cacat produksi gitu, lalu diperbaiki, dicek ulang, dan dijual lagi dengan harga yang lebih murah. Beberapa merek besar bahkan punya ya standar quality control yang ketat untuk produk refurbish-nya. Jadi kalau beli dari toko resmi atau seller yang terpercaya, itu bisa aman-aman aja. Bahkan kadang dapat garansi juga. Masalahnya mungkin banyak orang ragu karena khawatir cepat rusak. Nah ini penting banget untuk riset dulu sebelum membeli. Cek-cek review pembeli, reputasi tokonya, dan pastikan ada opsi pengembalian kalau barangnya bermasalah. Karena kalau kalian bisa dapat HP dengan kualitas yang hampir baru, tapi harga bisa beda jauh, 30-50% lebih murah daripada harga yang resmi terbaru, kenapa enggak? Intinya bukan soal barang baru atau bekasnya, tapi cerdas atau enggaknya kita memilih opsi yang paling masuk akal buat kondisi keuangan kita saat ini. Next, tips yang kelima, jual atau tukar tambah HP lama. Kadang kita terlalu fokus ke HP baru, tapi lupa bahwa HP lama kita masih punya nilai. Daripada disimpan jadi barang mati, gak kepake, dilaci, mending dijual aja atau ditukar tambah. Sekarang banyak, hampir semua toko, mau itu e-commerce atau toko fisik, yang buka program trade-in alias tukar tambah gitu ya. Kalian tinggal bawa HP lama kalian, mereka taksir harganya, dan itu langsung dipotong dari total harga beli HP baru. Gampang banget. Dan jangan salah, HP yang udah 2-3 tahun pun masih bisa laku. Apalagi kalau kondisi fisiknya bagus dan fungsinya masih jalan. Itulah kenapa baik-baik jaga handphone yang kalian miliki sekarang, supaya ke depan kalau memang mau dijual, bisa cepet dan enak harganya. Walaupun memang nilainya nggak setinggi dulu, tapi tetap lebih baik daripada nggak dimanfaatkan sama sekali. Ini soal mengoptimalkan aset yang kita punya. Karena kalau kita biarin HP lama nganggur, nilainya itu bakal terus turun sampai akhirnya nggak laku sama sekali. Jadi sebelum upgrade, pikirin juga strategi keluarin HP lamanya. Jangan sampai kalian menambah beban, padahal ada potensi meringankan. Lanjut lagi, tips yang ke-6, beli saat masa diskon. Ini adalah salah satu trik klasik ya, tapi masih sering ngaruh banget buat kantong. Tunggu momen diskon besar. Entah itu Harbolnas, 10-10, 11-11, Ramadan Sale, atau Tahun Baru. Biasanya banyak brand dan platform jualan yang kasih promo gede-gedean. Bahkan bisa sampai ratusan ribu atau jutaan potongannya. Tapi hati-hati juga, karena beli di saat diskon itu bukan berarti selalu untung. Kalau kalian sebenarnya nggak butuh HP baru, tapi beli karena mumpung murah, mumpung diskon, ya jatuhnya tetap boros ya. Diskon itu bukan penghematan kalau barangnya nggak benar-benar kalian perlukan. Coba tanya sama diri sendiri, kalau nggak ada diskon ini, aku bakal tetap beli handphone ini nggak ya? Nah, kalau jawabannya enggak, berarti kalian cuma tergoda, bukan benar-benar butuh. Tapi kalau kalian memang udah niat upgrade dan kebetulan diskon itu datang, nah itu baru strategis. Artinya kalian itu sabar, sudah memperhitungkan waktu yang tepat, dan akhirnya dapat harga yang lebih masuk akal. Lanjut, tips yang ke-7, pertimbangkan bunga dan biaya tersembunyi kalau belinya kredit. Oke, ini realita. Cicilan itu menggoda banget. Apalagi pas lihat tulisan cicilan 0% per bulan tanpa DP. Kayaknya ringan gitu ya, kayaknya masuk akal. Tapi beneran nggak ada biaya tambahan. Kadang cicilan itu tetap menyisipkan biaya admin, atau asuransi wajib, atau syarat tertentu yang nggak semua orang perhatikan. Dan ketika kita totalin, harganya bisa lebih mahal dibanding beli langsung, cash. Belum lagi kalau kalian telat bayar 1 kali, bisa-bisa kena denda. Nah, itu baru awal dari drama keuangan kecil yang bisa bikin repot ya. Kalau memang kalian udah punya dananya, lebih aman beli langsung aja. Tapi, kalau memang terpaksa nyicil, pastikan bahwa kalian tahu total harga setelah dicicil, tahu jatuh tempo dan sanggup disiplin bayarnya. Dan yang paling penting,
Jangan nyicil karena demi bisa punya sekarang, tapi karena kalian udah siap secara keuangan dan itu kebutuhan, bukan impulsif. Karena nyicil itu bukan dosa, tapi kalau tanpa perhitungan, ya malah bisa nyeret kita ke masalah keuangan yang seharusnya bisa dihindari. Next lagi, tips yang ke-8, manfaatkan reward atau promo dari paylater atau kartu kredit. Nah, kalau kalian udah terbiasa pakai kartu kredit ataupun paylater, sebenarnya ada ya cara untuk tetap berhemat, yaitu manfaatkan rewardnya. Misalnya ada cashback, ada diskon eksklusif, atau point reward yang bisa ditukar jadi potongan harga. Tapi kuncinya satu, jangan jadi konsumtif cuman karena ada promo. Karena godaan promo itu bisa bikin kita mikir kayak, sayang banget kalau nggak dipakai. Padahal ya, itu tetap uang yang keluar kan? Dan uang yang keluar artinya tetap mengurangi uang kalian, tabungan kalian, seberapapun besarnya potongannya. Gunakan reward sebagai bonus, bukan alasan untuk belanja. Jadi coba mindset-nya dibalik. Bukan, aku harus belanja biar dapat reward. Tapi, kalau aku memang udah perlu beli, bonus reward ini bisa bantu meringankan. Dan satu hal lagi, jangan lupa bayar tagihannya tepat waktu ya. Kalau telat, bunga cicilan itu kan bisa nyakitin banget. Jadi lagi-lagi, bukan sistem pembayarannya yang salah, tapi cara kita pakainya. Lanjut, tips yang ke-9. Beli HP dengan nilai jual kembali yang stabil. Nah, ini cocok banget buat kalian yang tipe-tipe upgrade tiap 2 atau 3 tahun sekali, karena nggak semua HP itu punya nilai jual kembali yang baik ya. Ada merek-merek atau seri tertentu yang harganya bisa jatuh banget begitu keluar model baru. Tapi ada juga yang stabil dan masih banyak dicari sama orang-orang. Kenapa ini penting? Karena kalian bisa menganggap HP itu sebagai aset berjalan. Walaupun memang nilainya terus turun, tapi kalau kalian pilih dengan bijak, setidaknya penurunannya nggak terlalu curam lah. Jadi nanti ketika kalian mau upgrade lagi, kalian bisa jual HP lama itu dan nambahin sedikit aja buat beli yang baru. Katakanlah misalnya kalian beli HP 5 juta dan 2 tahun kemudian masih bisa dijual 2,5 juta. Itu jauh lebih baik dibanding kalian beli HP 5 juta yang 2 tahun lagi cuma laku 1 juta kan. Nah, terus gimana caranya tahu HP mana yang punya nilai jual yang bagus? Perhatikan tren pasaran seperti apa, terus juga popularitas dari suatu merek atau brand, dan komunitas penggunanya. Biasanya merek yang banyak komunitasnya dan dukungan servisnya kuat, plus spesifikasinya seimbang, itu cenderung lebih stabil nilainya. Jadi jangan cuma mikirin harga beli, tapi pikirin juga nilai jualnya nanti. Karena ini bukan soal jadi kalkulatif banget ya, lebih ke melek terhadap siklus finansial kecil yang sebenarnya bisa bikin kita lebih hemat dalam jangka panjang. Next, tips yang ke-10, pilih spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Nah ini sering banget kejadian, kita pengen upgrade HP, lalu ngelihat spek yang wah banget, kamera 200 megapiksel, refresh rate 144 Hz, chipset kelas dewa buat gaming, dan lain-lain. Padahal ya, aktivitas kita sehari-hari cuman lebih banyak buat scrolling, buat bales chat, buat nonton YouTube, dan kadang-kadang foto makanan. Bukan berarti fitur-fitur itu nggak bagus, tapi pertanyaannya adalah, apakah kalian benar-benar bakal pakai itu semua secara maksimal gitu? Kebiasaan beli HP dengan spek yang dewa yang jauh di atas kebutuhan itu bisa bikin kita bayar lebih untuk fitur yang nggak kita manfaatin. Ujung-ujungnya, sayang duitnya. Jadi coba jujur sama diri sendiri, kebutuhan utama kalian itu apa sih? Kalau kalian content creator yang butuh kamera bagus, oke, kamera jadi prioritas. Tapi, kalau kalian pekerjaannya kantoran yang lebih sering buka dokumen dan email, mungkin layar dan baterai yang lebih prioritas, yang lebih penting. Semakin kita mengerti kebutuhan, makin mudah juga untuk memilih HP yang sesuai. Dan disitulah letak hematnya ya. Bukan asal murah atau mahal, tapi tepat guna. Selanjutnya, tips yang ke-11. Pertimbangkan biaya pemakaian jangka panjang.
baterai, charger, aksesoris. Seringkali kita tuh cuman mikir harga beli, tapi lupa mikirin biaya perawatan dan pemakaian jangka panjang. Padahal ini penting banget. Misalnya, kalian beli HP murah, tapi chargernya cepat rusak, baterainya boros banget, atau aksesoris kayak casing dan tempered glass-nya susah dicari, dan harganya pun mahal. Nah, biaya-biaya kecil kayak gini bisa numpuk tanpa disadari. Atau ada juga kasus HP yang gampang panas, jadi harus beli kipas tambahan buat main game misalnya. Atau HP yang konektornya sensitif banget, jadi cepat rusak dan harus bolak-balik servis. Kalau dijumlahin, biaya tambahan kayak gitu bisa jadi sama atau bahkan lebih mahal daripada beli HP yang sedikit lebih mahal tapi lebih awet dan nggak banyak drama gitu ya. Jadi, waktu milih handphone, coba cari tahu juga soal ketersediaan dan harga aksesorisnya, umur baterai dan ketahanannya, terus biaya servis atau suku cadangnya gitu ya. Karena hemat itu bukan cuma pas beli, tapi juga saat dipakai dalam jangka panjang. Dan tips yang ke-12, bandingkan harga di berbagai platform sebelum beli. Tips ini mungkin kelihatannya simpel, tapi sangat penting. Karena kadang kita udah ngebet banget gitu ya pengen beli, terus langsung aja check out di toko pertama yang kita lihat. Padahal harga HP itu bisa beda-beda jauh antara toko online, toko offline, marketplace, bahkan official store. Contoh, bisa aja di marketplace A harganya 3,2 juta. Di marketplace B harganya 3 juta, dan di official store cuman 2,9 juta, dengan bonus charger tambahan. Misalnya. Nah, kalau kalian gak sempat bandingin, ya rugi sendiri kan? Makanya, luangin waktu sebentar untuk riset harga, buka beberapa e-commerce, cek reputasi sellernya juga, bandingkan promo-promonya, dan kalau perlu, baca review orang-orang yang udah beli. Kadang, promo tertentu juga berlaku di jam atau tanggal tertentu ya. Dan jangan lupa juga cek ongkir, cashback, atau potongan dari metode pembayaran tertentu. Karena itu semua bisa membantu kalian untuk dapetin harga yang paling optimal. Ingat, belanja cerdas itu bukan cuma soal punya uang, tapi soal pakai uangnya dengan strategi. Dan salah satu strategi yang paling dasar ya, jangan males riset harga. Oke, itu dia beberapa tips upgrade handphone yang perlu diterapin kalau kalian pengen tetap hemat dan dapat value terbaik dari pengeluaran itu. Kalau ada tambahan, langsung aja share di kolom komentar, biar jadi pengingat buat semuanya ya. Sekali lagi, upgrade HP itu sah-sah aja, asal sadar tujuan, ngerti kebutuhan, dan tetap mempertimbangkan kondisi dompet. Jangan sampai HP baru, tapi keuangan kalian malah chaos. Oke? Gitu aja untuk episode kali ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih udah nonton. Kita ketemu lagi di Menuju Kekayaan episode berikutnya.